Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Tulsa King season pertama, episode ke-7. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Mitch dengan Dwight yang setelah pasca kejadian penembakan terjadi, mereka membunuh salah satu anak buah dari Waltrip. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkannya. Setelah menggali tanah cukup dalam, Dwight menyuruh Mitch untuk mengambil jaketnya terlebih dahulu karena ia memiliki ide untuk barang tersebut. Kemudian barulah mereka membungkusnya dan menguburkannya dengan sedikit layak. Di satu sisi, Pete bersama Chiki sedang mendengarkan saran dari dokter pribadi ayahnya yang meminta kepada Pete untuk tetap menjaga kesehatannya. Karena dengan itu, maka mungkin saja Pete masih bisa bertahan hidup hingga 15 tahun ke depan. Terlihat, Tina menelepon Dwight setelah suaminya mendapat serangan tak terduga dari Chiki. Saat mendengar cerita itu tentu Dwight marah dan terkejut. Ia bertanya, bagaimana kini kondisi terkait Emory. Tina bercerita, suaminya telah mengalami gegar otak, ulnaris retak, rusuk memar, serta luka lecet. Sayangnya, Emory tak dapat mengetahui siapa yang telah menyerangnya karena semua terjadi begitu cepat. Dwight telah paham dan tahu siapa yang menyerang menantunya. Maka dari itu, ia menyarankan Tina untuk pindah terlebih dahulu ke Oklahoma sehingga ia bisa melindungi keluarga kecilnya. Namun, ide dari Dwight ditolak oleh Tina. Karena menurutnya itu bukanlah ide yang baik meskipun Tina sedikit memikirkan ide dari ayahnya itu. Apa yang terjadi pada menantunya membuat Dwight berpikir, apakah ini semua ajang balas dendam? Lalu scene bergerak kepada Arman dengan Tyson yang sedang berada di stasiun kereta untuk menunggu penasehat dari Pete. Sembari menunggu, mereka membicarakan tentang Art Deco, seni desain yang merancang semua struktural stasiun ini. Sebagai penasehat dari Pete, lalu Arman beralasan ia kini tinggal di kota ini dan bekerja untuk Dwight. Kemudian dirinya sedikit menggeledah Godison sebelum pada akhirnya mereka menjemputnya untuk bertemu dengan Dwight. Di tengah perjalanan, Godison melihat cincin yang Tyson itu berasal. Lagi dan lagi, Godison masih penasaran mengapa Arman bisa berada di kota kecil ini. Arman yang lelah berdebat kembali menjawab jika setelah tahun 1998, ia melarikan diri ke kota Tulsa dan hidup di sini bersama keluarganya. Terlihat Waltrip yang resah karena Carson tak menjawab teleponnya mulai mencari tahu di mana keberadaan anak buahnya itu yang ia tugaskan untuk memberi pesan kepada Dwight. Tetapi tiba-tiba saja paket datang. Di sana Roxy, rekan dari Stacy, pun datang untuk mencari tahu dari kekasihnya. Dan justru adalah milik Carson, lengkap dengan bekas peluru di area dadanya. Paket itu mengejutkan mereka semua. Terlebih Roxy yang sangat amat histeris karena mengetahui kekasihnya telah meninggal dunia. Kembali ke Tulsa, Body yang pada akhirnya memutuskan untuk kembali membuka toko dikejutkan dengan kondisi yang sangat berantakan. Ia langsung menyuruh kepada Fred dan Grace untuk membersihkan toko bagian depan, karena Body akan mengurus kantornya terlebih dahulu. Lalu ia membuka sebuah engsel yang ternyata berisi satu buah flash disk. Dan saat ia membuka flash disk itu di laptopnya, ternyata Body memiliki sebuah harta karun yang sangat berharga. Setelah Roxy mengetahui bahwa kekasihnya telah tewas, ia langsung menelpon Stacy untuk melaporkan kejadian itu. Dirinya menjelaskan secara detail bagaimana mereka bisa mengetahui Carson telah tewas. Stacy yang mendengar temannya menangis tentu panik dan langsung mengajak Roxy untuk segera bertemu di sebuah alamat yang akan ia kirimkan nanti. Di dalam bar, pada akhirnya Godison bertemu dengan menyerang menantunya. Godison yang baru saja tiba tentu tak tahu menahu dengan persoalan ini. Ia juga bersumpah tak mengetahui hubungan di antara Nico dengan Tina. Karena seperti yang Dwight tahu, ia sudah mengenalnya ketika Godison sejak bayi. Dan karena memang Godison terlihat tak bersalah, Dwight langsung menjamunya dengan minuman. Melihat Dwight memiliki sebuah usaha bar, membuat Godison cukup terkesan. Bahkan ia menawarkan dirinya untuk membantu usaha mereka yang akan ia jadikan sebagai bar kelas atas. Tetapi Dwight menolak. Sembari tertawa, ia berkata jika Godison baru saja tiba 5 menit lalu, tiba-tiba mencoba untuk mendesain bisnis mereka.
Setelah Stacy memberikan alamat pertemuan, Roxy pun dengan cepat pergi menemuinya dan pada pertemuan pertama, Roxy langsung memeluk Stacy histeris. Ia tak kuat menahan rasa tangis serta memiliki harapan apakah mungkin Carson masih hidup? Mungkin saja Carson ditawan oleh para mafia itu untuk dijadikan sebagai pertukaran. Dan karena Stacy ingin membuat temannya tetap berpikiran positif, ia mencoba untuk menenangkannya. Lalu Stacy memberi saran jika ia akan membuat Waltrip bertanggung jawab atas semua ini, asalkan Roxy bisa memberinya sebuah informasi. Sembari terseguk-seguk, Roxy berkata bahwa Waltrip memiliki sebuah laptop yang berisi beberapa angka seperti sebuah catatan bank. Itulah yang hanya Stacy butuhkan dan ia ingin Roxy bisa mengambil laptop itu, lalu mereka akan kembali bertemu esok pagi di restoran. Setelah itu, mereka pun berpisah. Pada malam hari, setelah Godison berbincang bersama Dwight, ia langsung menelpon Pete di hotel tempat dirinya menginap. Godison langsung bertanya kepada Chicky apakah ia menyerang menantu dari Dwight. Karena saat ini Dwight sangat tak terkendali. Ia marah atas penyerangan itu. Dan mendengar pertanyaan tersebut, Chicky menjawab bahwa dirinya tak menahu soal penyerangan itu. Kemudian percakapan beralih pada kondisi dari Dwight di Tulsa. Godison bercerita, kini Dwight memiliki beberapa pekerja karena ia memiliki 2 buah bisnis berupa sebuah bar serta toko obat-obatan. Tak hanya itu juga, Godison bercerita tentang Arman yang kini bekerja untuk Dwight. Yang ingin Godison tegaskan adalah mereka harus segera bertindak karena Dwight akan semakin tak terkendali jika mereka terus-menerus berdiam diri. Dan pada terakhir, Godison bercerita tentang cincin pemberian Pete yang ia berikan kepada Dwight ternyata kini telah dialihkan kepada supir pribadi dari Dwight yaitu Tyson. Dan Pete marah karena ia tak pernah melihat Dwight memakai cincin tersebut di New York. Terlihat Dwight yang sedang beristirahat dihampiri oleh Stacy yang langsung memarahinya karena ia yakin Dwight lah pelaku pembunuhan dari Carson. Dwight hanya terdiam. Ia meminta maaf dan Stacy terus-menerus menyalahkannya. Bahkan ia menyebutkan jika Dwight telah menghancurkan kehidupannya. Sebenarnya Dwight bertanya apa yang Stacy inginkan darinya. Namun Stacy tak menjawab dan justru pergi begitu saja. Tina yang sedang tertidur tiba-tiba dikejutkan dengan suara panggilan telepon yang kembali tak berkata apapun. Hal itu membuat Tina overthinking karena ia semakin takut dengan ancaman yang akan datang. Keesokan harinya, Roxy langsung menjalankan tugas dengan berusaha mencari keberadaan laptop yang dimiliki oleh Waltrip. Perlahan, ia membuka satu persatu berangkas hingga menemukan laptop tersebut. Ketika ia sedang hendak membuka laptopnya, ternyata Waltrip telah menyadari gerak-gerik dari Roxy sehingga ia langsung memergokinya. Waltrip merasa kasihan dengan Roxy yang kini ditinggalkan oleh Carson. Ia juga merasa Roxy membutuhkan belayan dari seorang pria. Lalu perlahan, Waltrip mengambil pisau dan Roxy sudah mengira ia pasti akan digorok olehnya. Tetapi tidak. Ternyata Waltrip tak ingin menggorok Roxy karena menurutnya itu adalah salah satu dosa yang besar. Dan yang Waltrip lakukan adalah mencekiknya hingga Roxy kehabisan nafas dan tewas. You must know that. I know. Lalu scene beralih pada Dwight yang sedang memeriksa kondisi dari pilot yang tengah disisiri oleh Spencer. Tak lama kemudian, pemilik peternakan datang untuk memberikan hasil yang telah mereka perlihatkan kepada pilot. Percakapan itu membuat mereka berbicara cukup lama, hingga Dwight memberanikan diri untuk bertanya sudah berapa lama ia mengelola peternakan ini. Wanita bernama Margaret itu mengaku ia telah mengambil alih peternakan selama 8 tahun setelah dirinya bercerai dengan mantan suaminya yang brengsek. Dan saat mengetahui Margaret adalah seorang janda seksoy, Dwight yang tampan, gagah, berani langsung mengajaknya untuk makan malam. Yang ternyata ajakan itu langsung diterima dengan baik oleh Margaret. Ia akan meminta nomor milik Dwight kepada Arman untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, Stacy yang telah menunggu kedatangan Roxy mulai gelisah karena temannya tak kunjung datang. Akhirnya ia mencoba menelepon nomornya yang ternyata justru diangkat oleh Waltrip. Di sana Waltrip berkata jika Roxy tak bisa datang untuk menghampirinya karena kini nomor itu telah berpindah menjadi bagian konsultan neraka. Stacy tahu nyawa Roxy sedang dalam bahaya
karena Waltrip adalah seorang iblis. Di satu sisi, Dwight bersama Tyson akhirnya menghampiri toko milik Body yang telah direnovasi. Saat pertama kali masuk, Dwight bisa melihat adanya pembaharuan yang dilakukan oleh Body serta beberapa pegawainya. Lalu Dwight menghampiri kantor untuk berbicara dengan Body secara langsung. Ternyata, uang yang kemarin Dwight berikan kepada Body berkurang. Body sadar Dwight telah mengambilnya karena ia berpikir uang yang berada di berangkas itu takkan cukup untuk dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Dwight memang mengaku ia telah mengambilnya, tetapi ia menghabiskan uang itu dengan berbagai inovasi yang kini telah ia jalankan karena ia telah menjadikan Dwight beserta Mitch sebagai partnernya. Mereka kini bisa membuka sebuah kasino, bar dengan penuh live musik tari-tarian, serta toko obat-obatan yang akan semakin dikenal luas. Body terdiam. Lalu ia memperlihatkan laptopnya dan bertanya, apakah Dwight mengetahui tentang NFT atau kripto? Dwight yang memang sudah terlalu kolot tak mengetahui istilah uang elektronik itu, karena ia memang tak suka dengan uang yang tak nyata. Kemudian Body menjelaskan bahwa dirinya sering dan berhasil mencuri Bitcoin milik seseorang yang kini berkisar di angka 7 juta dolar. Karena Body ini ingin menegaskan kepada Dwight bahwa Dwight bukanlah satu-satunya penjahat yang berada di kota Tulsa. Namun Dwight justru tak takut. Ia kagum karena ternyata Body adalah pencetak uang terbaik miliknya. Terlihat Chiki yang mengalami stres menghampiri sebuah gereja untuk mengadu kepada bapak atau seorang pastor. Di sana Chiki bercerita tentang masa lalunya yang direnggut oleh ayahnya sendiri. Sebenarnya Chiki ingin menjadi seorang kolonel di instansi militer. Ia juga ingin berkuliah. Namun semua itu direnggut oleh ayahnya yang menghabiskan uang untuk Chiki berkuliah secara percuma. Chiki juga bercerita tentang betapa buruknya Pete menjadi seorang ayah ketika ia disuruh untuk mengambil sebuah apel karena Pete berkata, jika seorang anak kecil tak akan pernah bisa dimarahi. Memang Chiki tak dimarahi oleh penjual apel itu, namun ia dimarahi habis-habisan oleh ibunya sendiri. Di rumah sakit, Emory yang setelah beberapa jam tak sadarkan diri akhirnya bisa kembali diajak berkomunikasi. Tina langsung membicarakan tentang kepindahan mereka ke Oklahoma yang dinilai bisa membuat keluarga mereka aman. Sayangnya, Emory menolak karena ia tahu Tina memiliki sebuah bisnis sedangkan dirinya pun bekerja di Wall Street, sehingga hal itu sangat tak mungkin untuk mereka realisasikan. Terlebih, Emory takkan mau membiarkan istrinya kembali hidup bersama ayahnya yang selama 7 tahun menelantarkan anaknya sendiri. Emory berjanji mereka semua akan baik-baik saja meskipun tetap menetap tinggal di New York. Pada malam hari ketika Chiki sedang memandikan ayahnya, mereka membicarakan tentang masa depan dari Chiki yang nantinya akan menjadi bos bagi keluarga mafia mereka. Memang Chiki tak mengelak hal itu. Namun di scene ini ia mengeluarkan semua keluh kesahnya terhadap apa yang pernah ayahnya lakukan untuk membuat masa depan Chiki menjadi tak berguna. Ia merasa dirinya selalu dibanding-bandingkan dengan Dwight. Dan hal itu sangat amat tak disukai oleh Chiki. Bahkan ia merasa Dwight tak ada apa-apanya. Lalu perlahan Chiki yang kehilangan kontrol menenggelamkan ayahnya hingga tak bernyawa. Sementara itu, Dwight dan Margaret pada akhirnya resmi menggelar makan malam mereka. Di sana mereka cukup banyak berbicara tentang pengalaman masing-masing. Margaret bercerita tentang mantan suaminya yang brengsek. Dwight juga bercerita tentang dirinya yang memiliki seorang putri bernama Tina yang kini tak mau lagi berbicara dengannya. Lalu Dwight juga bercerita, ia pernah dipenjara selama 25 tahun karena telah membunuh seorang pria di sebuah kondisi kebakaran. Cerita yang Dwight katakan membuat Margaret penasaran terkait bagaimana rasanya membunuh seorang manusia. Dwight hanya menjawab jika Margaret pasti tak ingin mengetahuinya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan situasi keluarga yang sedang menunggu jasad dari Pete untuk disemayamkan. Perlahan, Chiki yang kini telah mengubah penampilannya turun, berbicara dengan Finch untuk meminta bantuan padanya mengembalikan jalan keluarga ini ke jalan mereka yang sebenarnya. Di dalam bar, Gody yang saat itu hendak pulang memberikan sedikit informasi kepada Dwight bahwasanya kini Pete telah meninggal akibat serangan jantung. Sebenarnya Dwight sangat-sangat menyesali kejadian ini, tetapi ia telah memiliki niat untuk tak mendatangi pemakamannya demi mengontrol ketegangan yang terjadi di antara ia dengan Chiki.
Dan pembahasan mengenai series Tulsa King season pertama episode ke-7 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian terkait series Tulsa King? Apakah menarik? Atau kalian memiliki rekomendasi series favorit kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak melewati setiap konten yang kami upload setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.